Shalom, selamat malam para pendengar setia Senandika Gembala GKO yang Tuhan Yesus kasihi. Ilustrasi tentang kalung mutiara. Alkisah, ada seorang gadis cantik kecil berusia 5 tahun, bermata indah. Suatu hari ketika ia dan ibunya sedang pergi berbelanja bulanan, si gadis cilik itu melihat sebuah kalung mutiara tiruan. Kalung itu sangat indah dengan harga $2,5. Ia sangat ingin memiliki kalung tersebut dan ia mulai merengek kepada ibunya. Akhirnya sang ibu setuju, namun ibu berkata, "Baiklah anakku, tetapi ingatlah bahwa meskipun kalung itu sudah ibu belikan untukmu, tetapi nanti sesampainya di rumah kita akan membuat daftar pekerjaan yang harus kamu lakukan sebagai gantinya," tutur ibunya. Selanjutnya sang ibu berkata, "Biasanya kan nenekmu selalu memberikan uang untukmu di hari ulang tahunmu. Itu juga harus kamu berikan kepada ibu ya." "Oke ibu," kata si gadis setuju. Mereka pun lalu membeli kalung itu. Setiap hari si gadis kecil dengan rajin mengerjakan pekerjaan yang ditulis di dalam daftar oleh ibunya. Uang yang adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh nenek juga diserahkan kepada ibunya. Tidak berapa lama perjanjiannya dengan ibu pun selesai. Semua pekerjaan dilakukan dengan baik. Anak ini mulai memakai kalung barunya dengan rasa bangga. Ia pakai kalung itu kemanapun ia pergi. Ke sekolah, taman kanak-kanaknya, ke gereja, ke supermarket, bermain, dan tidur, kecuali pada saat ia mandi. Kata sang ibu, "Nanti lehermu jadi hijau." Dia juga memiliki seorang ayah yang sangat menyayanginya. Setiap menjelang tidur, sang ayah akan selalu membacakan sebuah cerita untuknya. Suatu hari, seusai membacakan cerita, sang ayah bertanya kepada si gadis kecil, "Anakku, apakah kamu sayang kepada ayah?" Anak itu menjawab, "Pasti ya. Ayah tahu betapa aku menyayangi ayah. Kalau kau menyayangi, mencintai ayah, berikanlah kalung mutiaramu itu kepada ayah." Anak ini kemudian berteriak, "Ya, ayah, jangan kalung itu. Ayah boleh ambil mainanku yang lain. Ayah boleh ambil Rosie bonekaku yang terbagus. Ayah juga boleh ambil pakaian-pakaiannya yang terbaru. Tetapi jangan ayah ambil kalungku." "Iya anakku, tidak apa-apa. Tidurlah." Sang ayah lalu mencium keningnya dan pergi sambil berkata, "Selamat malam anakku, semoga mimpi indah." Seminggu kemudian, setelah membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anakku, apakah kamu sayang kepada ayah?" "Pasti ya. Ayah kan tahu aku sangat mencintaimu. Kalau begitu, bolehkah ayah meminta kalungmu itu?" "Ya, jangan kalungku dong ayah. Ayah boleh ambil Robins, kuda-kudaanku. Ayah masih ingat kan? Itu mainan favoritku. Rambutku panjang, lembut. Ayah bisa memainkan rambutnya, mengepangnya, dan sebagainya. Ambillah ya,
asal ayah jangan meminta kalung mutiaraku ini. Sudahlah nak, lupakanlah, kata ayah kepada anaknya. Beberapa hari setelah itu, si gadis cilik terus berpikir dalam hatinya, kenapa ayahnya selalu meminta kalungnya? Dan kenapa ayahnya selalu menanyai apakah ia sayang kepadanya atau tidak? Beberapa hari kemudian, setelah ia merenungkan semuanya, ketika ayahnya membacakan cerita, anak itu duduk dengan resah. Ketika ayahnya selesai membacakan cerita, dengan bibir gemetar, anak itu mengelurkan tangannya yang mungil kepada ayahnya sambil berkata, "Ayah, terimalah ini." Ia lepaskan kalung kesayangannya dari genggamannya, dan ia melihat dengan penuh kesedihan kalung tersebut berpindah ke tangan sang ayah. Dengan satu tangan menggenggam kalung mutiara palsu kesayangan anaknya, dan dengan tangan lainnya ia mengambil sebuah kotak beludru berwarna biru dari kantong bajunya. Di dalam kotak beludru itu terletak seuntai kalung mutiara yang asli, tentu saja sangat indah dan mahal harganya. Ternyata ia telah menyimpan kalung itu begitu lama untuk anak yang dikasihinya. Ia menunggu dan terus menanti agar anaknya mau melepaskan kalung mutiara plastiknya yang murah itu, sehingga sang ayah dapat memberikan kepadanya kalung mutiara mahal yang asli itu. Saudaraku, begitu pula dengan Bapa di sorga. Seringkali ia menunggu lama sekali agar kita mau menyerahkan segala milik kita yang palsu dan menukarnya dengan sesuatu yang sangat berharga. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 8-10 berkata, "Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.' Kata Yesus kepadanya, 'Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.' Mungkin Sakeus sudah lama menggenggam sesuatu yang duniawi dan palsu, tetapi hari itu Sakeus melepaskan pelukan dan genggamannya dan menerima karunia keselamatan. Saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua dalam Senandika Gembala GKO. Selamat malam.